Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abitangga Saputra, Prodi Teknik Produksi Furnitur, NIM A01124001. Saya dari Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah atau tutorial mengenai pengolahan data menggunakan pivot table dan Power Query. Berikut langkah-langkahnya menggunakan pivot table dan Power Query. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan pivot table untuk diagram kolom, line, dan pie. Jadi kita pertama-tama langkahnya kita blok semua dulu dengan menekan CTRL A. Terus kita pergi ke insert pivot table dan pilih new worksheet, kita tekan OK. Nah, di sebelah kanan akan muncul fitur yang ada filter, row, kolom, dan value. Untuk di filter kita kasih tanggal penjualan. Filter, terus di rows kita kasih produk, lalu di value total penjualan, ke kolom langsung kita masukkan ke status penjualan, status pembayaran, maaf salah. Oke, nah di sebelah kiri kita akan tahu cermin hias, belum lunas, lunas, dan grand total. Di filter ini kan ada tanggal penjualan. Nah, itu kita bisa lihat di tanggal 3/9/2024. Nah, itu yang belum lunas sekian, yang lunas sekian, dan grand totalnya sekian. Kita ubah ke al aja. Oke, selanjutnya kita buat diagram kolomnya. Nah, kita tekan di sini, di cermin hias. Terus kita pergi ke pivot table analysis. Sebentar. Terus kita pilih yang pivot chart. Kita pilih yang kolom. Nah, di kolom ini kan ada banyak pilihan. Nah, kalian bisa bebas cari yang menurut kalian lebih mudah. Contoh yang ini. Kita perkecil saja. Kita rapikan di sini. Setelah selesai membuat diagram kolom, selanjutnya kita akan membuat diagram lain. Caranya masih sama. Tekan di cermin hias, lalu kita pergi ke pivot table analysis, pivot chart, dan pilih yang line. Kita pilih yang ini, kita klik. Kita rapikan di sini. Lalu kita buat yang diagram satunya lagi, yaitu diagram pie. Kita pergi lagi ke pivot table analyze, pivot chart, kita pilih yang pie. Kita kecilkan lagi. Oke, kita sudah membuat diagram kolom, line, dan pie. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur slicer. Kita pergi ke pivot table analyze,
Hotel kita insert slicer. Nah, di insert slicer ini ada banyak pilihan dari produk, jumlah, harga satuan, total penjualan, sampai status pembayaran. Jadi, kita semisal kita pilih di produk. Nah, di produk ini kan ada banyak jenis furnitur. Nah, kita bisa lihat di cermin hias itu dari angkanya tuh sudah kelihatan cermin hias belum lunas sekian. Itu kursi kantor, angkanya juga sudah terlihat. Nah, ini contoh produk. Coba kita kasih contoh lagi. Hmm, cermin hias, pivot table analyze, insert slicer. Coba kita ke harga satuan. Harga satuan untuk 51 sekian ini ada kasur spring bed. Jadi sangat memudahkan sih kalau semisal mau cari data dari ingin mencari data untuk untuk jenis benda ini jumlahnya sekian, paling banyak sekian, sangat memudahkan sekali apalagi kalau datanya banyak. Selanjutnya adalah kita mau membuat timeline. Nah, untuk langkah-langkahnya tuh masih sama. Kita klik aja di sebelah kiri, terus nanti ke pivot table analyze lagi, terus insert timeline, tanggal penjualan, kita oke saja. Nah, ini sudah terlihat dari tanggal Januari sampai Desember. Untuk di untuk di Juni tidak ada, Agustus tidak ada, September ada, November tidak ada, Oktober tidak ada. Jadi fungsinya tanggal penjualan ini adalah untuk mengetahui produksi pada bulan pada bulan-bulan ini pada bulan-bulan tertentu. Contoh di bulan September ada yang belum lunas. Ada yang belum lunas dan yang lunas. Sedangkan di bulan Oktober, November sudah lunas semua. Kita rapikan di sini. Nah, jadi pivot table ini sangat berfungsi sekali sih semisal ada data yang banyak dan kita ingin mencari data yang sangat dibutuhkan, contoh kayak kayak furnitur jenis cermin hias itu harga satuannya berapa, terus total penjualannya harga untuk cermin hias tuh berapa. Nah, kita bisa mencari dengan mudah dengan menggunakan pivot table. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial pivot table. Power Query. Power Query adalah tools dari Excel untuk mempermudah kita dalam import data, pembersihan data, transformasi data, bahkan menjadi pengganti rumus yang rumit. Jadi, Power Query ini sangat berfungsi banget ketika ada data besar yang kita ingin mencari informasi mengenai penjualan terbanyak, kota yang terbesar. Jadi di tutorial ini kita akan mengolah data penjualan 2024 dan kita akan mencari data dengan penjualan tertinggi pada bulan.
dan dan penjualan terbesar pada kota. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan Power Query pada data penjualan 2024. Pertama-tama kita pergi ke menu data, terus tekan Get Data from File, from Folder. Jadi kita ini akan menginput data penjualan dari bulan Januari sampai Desember. Oke, kita masukkan datanya. Kita open, kita tunggu, tekan continue, combine and transfer data. Terus sampel file. Nah, kita ini pilih yang 12. Terus ke sheet kita tekan. Terus oke. Nah, kita sekarang sudah berada di editor query. Untuk source name kita klik kanan dan hapus remove. No invoice kita juga remove. Tanggal penjualan, produk kita remove, jumlah juga kita remove, harga satuan kita remove juga. Terus nama pelanggan juga di remove, kota tujuan, status pembayaran. Jadi di sini yang tersisa adalah tanggal penjualan, total penjualan, dan kota tujuan. Untuk tanggal penjualan kita ganti bulan. Total penjualan. Terus kita sebelah kiri atas ini kita ganti ke date. Total penjualan, tekan di sini decimal number. Kota tujuan yang ini dipilih yang teks agar 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 nama kota sesuai dengan abjadnya urut. Baik, selanjutnya klik di bulan. Baik, selanjutnya di bulan ini kita klik kanan. Oke, selanjutnya di bulan ini kita klik kanan, terus pilih yang transform month, name of month untuk bisa berubah di bulan agar tanggal itu berubah menjadi nama. Contoh kayak Desember, November, Januari. Oke. Jika sudah, kita blok bulan, total penjualan, dan kota penjualan. Klik kanan, group by. Nah, di sini kan ada bulan, total penjualan, kota tujuan. Nah, untuk total penjualan itu kita hapus saja. Terus di sini new column name nanti akan ada kolom baru di sebelah kanan. Nah, itu kita namain saja total penjualan.
total penjualan dan operation itu tak pilih yang max karena kita akan ingin mencari tahu di bulan apa pesanan tertinggi dan di kota mana pesanan paling terbesar. Untuk kolom bulan kita ganti ke total penjualan. Oke. Nah, ini sudah ketemu ya Desember. Nah, klik tanda segitiga ke bawah ini. Nah, kita pilih yang short descending. Nah, ini tuh mengurutkan dari yang besar yang ke kecil, dari besar ke kecil. Hmm. Nah, sudah ketemu dari bulan bulan untuk pesanan yang tertinggi berada di bulan Agustus dan untuk pesanan yang terbesar berada di kota Makassar sejumlah sekian. Oke, setelah bulan dan kota tujuan kita sudah tahu, langsung kita close dan end load. Kita tunggu. Nah, ini sudah di sini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari tutorial video mulai dari pivot table, Power Query. Jadi, jadi kesimpulan untuk penggunaan Power Query ini sangat efektif untuk mengimpor, membersihkan, dan mentransformasi data secara otomatis dan konsisten. Dengan penggunaan Power Query, pengguna dapat mengolah data dari berbagai sumber tanpa perlu banyak rumus atau coding yang rumit. Mungkin itu saja tutorial video dari mulai awal pivot table hingga ke Power Query. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan untuk video tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.